Aku kemarin soalnya lihat di postingan influencer yang suka spill gaji kalian gitu. Berapa gaji kalian gitu kan. Itu banyak banget yang spill gaji, dia adalah agen asuransi, gajinya 2 digit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Buat Anda yang mungkin ada di bagian Indonesia Timur ya, atau bagian Indonesia Tengah dan bagian Indonesia Barat, mungkin Anda melihat podcast ini tidak dalam waktu yang bersamaan dengan seperti apa yang ada di sini. Teman-teman semua, kami di Surabaya, kami hari ini sengaja mendatangkan seseorang yang punya integritas. Beliau adalah orang yang punya pendidikan yang bagus, dan beberapa kali sudah kami coba apa yang membuat beliau yang satu ini punya keinginan, punya semangat, punya motivasi yang kuat, baik itu dari sisi bisnis maupun dari sisi kehidupan berkeluarga, mau bertetangga, pertemanan, persahabatan, dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Nah, yang akan kami undang saat ini adalah seorang wanita. Beliau juga adalah seorang ibu dari seorang putri yang cantik. Bintang tamu kita ini namanya Ibu Dani Bilkis. Selamat siang, Ibu Dani Bilkis. Panggilannya apa ini? Selamat siang, Pak Barus. Panggilannya apa ini? Bilkis, Pak. Oke, Mbak Bilkis. Bilkis, saya kan tahu Mbak Bilkis ini adalah seorang fresh graduate lah istilahnya, punya pendidikan UGM ya kalau nggak salah ya? Iya, UGM, Pak. ya. Iya. Fakultas apa itu Mbak Bilkis? Saya lulusan Fakultas MIPA. Oh, MIPA. Ya, jurusan kimia. Jadi saya lulusan kimia MIPA UGM. Oh iya. Sekarang sudah ada job kerjaan? Ya, saya sekarang jadi guru di SD internasional gitu di Surabaya. Oke. Ya, jadi saya guru matematika di sana. Loh, guru matematika? Iya. Kira-kira ini relate gak ya dengan pendidikannya ya? Sebenarnya enggak sih, Pak. Enggak ya? Iya. Mungkin pendidikan gurunya mungkin relate ya? Enggak, jadi saya MIPA ini MIPA murni, jadi ilmu murni, cuman memang passionate aja jadi ngajar gitu. Sharing, berbagi itu a part of ya passion saya aja gitu. Jadi memang setelah lulus pun saya kerja di industri pernah, di industri kosmetik pernah. Tapi nggak pernah ada feel gitu, kayak saya feelnya nggak berkembang nih di situ. Jadi terus saya balik lagi ke dunia pendidikan gitu karena memang suka gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang Sampai ya. sekarang. Iya. Saya dengar nih, saya dengar ada sebuah bisnis yang Mbak Bilkis ketika masuk, kemudian tune in, seakan-akan ini sudah setel banget dan ini cukup banter, cukup cepat. Apa sih yang menyebabkan? Kalau boleh, Bapak Ibu semua, saya mau buka bahwa Mbak Bilkis ini 3 bulan atau 2 bulan yang lalu memutuskan untuk ada di sebuah bisnis. Kita tunggu bisnis apa sih? Silakan Mbak Bilkis. Ya, bisnisnya adalah bisnis asuransi, Pak. Oh, Gitu. asuransi. Iya, surprisingly ini asuransi. Jadi surprise. Saya sendiri juga surprise. Wow, saya bisa di bisnis ini gitu ya. Pernah terpikir nggak? Wah, jelas tidak. Dari kecil dulu pernah punya cita-cita saya mau jadi agen asuransi, pernah gitu? Tidak. Tidak ya? Apalagi lulusan kimia gitu, kimia UGM gitu, di asuransi. Pasti ada sebabnya, gitu. pasti ada sebabnya. Kita ini jadi penasaran ini, pengen tahu sebabnya apa sih kok memutuskan ada bisnis asuransi? Sebenarnya kalau misalnya pas awal gitu, saya ada di bisnis ini tuh rasanya kayak kesasar gitu, tapi kesasar di jalan yang tepat gitu ya. Jadi memang surprise, tidak diduga sebelumnya gitu. Jadi pertama saya join bisnis ini itu sebenarnya awalnya dari suami saya dulu, yang dia bilang aku pengen punya kerjaan sampingan nih gitu. Di mana tuh? Asuransi. Waktu itu yang saya pikirkan cuman gini, wah di bisnis asuransi boleh deh gitu. Aku kemarin soalnya lihat di postingan influencer yang suka spill gaji kalian gitu. Berapa gaji kalian gitu kan. Itu banyak banget yang spill gaji, dia adalah agen asuransi, gajinya 2 digit gitu. Kayak sampai di 40 juta, 50 juta gitu. Kali deh kamu beruntung di situ gitu. Tapi waktu itu suami ngajakin, ayo kita bareng-bareng. Saya kayak, nggak ada feel, apaan aku anak MIPA, kimia gitu, ngapain gitu kan. Aku ngajar aja udah. Sampai akhirnya ketemu sama potensi bisnis ini, sama lingkungannya, sama toolsnya, sama
fasilitas yang dikasih, supportnya, sistemnya, lingkungannya, dan semuanya tuh bikin saya amazed gitu. Wah, ternyata seperti ini ketika saya masuk gitu ya. Memang kepikiran dulu, memang asuransi itu bisa 2 digit, bahkan bisa 3 digit, bahkan ada yang 4 digit loh sekarang. Oh iya ya, 4 digitnya. 4 digit, 5 Oh, 5 digit. Oh iya, 5 digit Kalau ya. tahunan tuh 5 digit. Oh gitu ya. Ya, jadi ya dulu sebenarnya kayak ini agen asuransi ini apa sih gitu. Kayak kayaknya orangnya modus-modus doang aja gitu, modus gitu kayak pertama yang saya pikirkan itu gitu. Ya sampai akhirnya itu saya lihat-lihat di Instagram, ketemulah gajinya oke juga gitu. Cuman saya juga nggak ada niat, ya udah sih aku juga bisa gaji gede tapi mungkin jadi karyawan gitu. Walaupun juga nggak yakin, cuman kayak enggak lah, not into it gitu. Dulu awalnya seperti itu gitu. Terus asuransi ya kan. Asuransinya apa nih? Asuransinya Allianz. Kok bisa milih Allianz? Perusahaan asuransi itu kan banyak. Iya. Ada yang merah, ada yang kuning ya. Kuning ya. Ada yang hijau, ada yang mungkin batik mungkin. Iya. Kok bisa milih Allianz? Apanya? Produknya kah? Sistem bisnisnya kah? Atau support sistemnya kah? Kira-kira apa yang menarik dan memutuskan ada di sini? Jadi sebenarnya sebelum saya gabung di Allianz itu, saya tuh sebenarnya bermalam-malam saya searching gitu, asuransi penipu gitu, penipuan asuransi gitu kan. Saya searching di Google, ketemu Allianz penipu. Kok nggak ketemu? Allianz penipu itu kasusnya paling lama itu 2015 kok nggak salah. Terus saya cek juga, oh ini kesalahpahaman aja gitu. Saya cari gitu, kok nggak ketemu. Tapi kalau asuransi yang lain kok ketemu banyak gitu. Tapi ketika Allianz penipu kok enggak gitu. Wah, harusnya ada something special nih di sini gitu. Itu yang awal sekali membuat saya kayak akhirnya jadi apa ya, trust saya akhirnya kebangun gitu. Wah, ini perusahaannya trusted gitu. Makin ke dalam saya makin pelajarin lagi perusahaannya. Ternyata perusahaan nomor 1 dunia gitu. Jadi ketika saya sebagai agen asuransi lalu berada di perusahaan yang itu perusahaannya nomor 1 dunia, itu bawaannya pede gitu, Pak. Jadi ibarat nih kalau ada pangkat di sini nih, dikasih emblem gitu ya, asuransi, agen asuransi gitu, pakai seragamnya seragam Allianz, itu pedenya luar biasa gitu. Jadi ya banyak pilihan perusahaan, kalau ada yang bisa bikin kita itu ibaratnya 1 step lebih maju karena perusahaannya memang sudah nomor 1 dunia, ya kenapa pilih nomor 2, nomor 3 dan seterusnya gitu. Terus kalau misalkan ini kan sudah diputusin nih, saya di Allianz, pasti ada sih tujuan apa sih? Saya mau ngapain sih di Allianz? Pengen membuktikan apa sih masuk di Allianz? Dream apa yang ingin dicapai? Sejujurnya Pak, sebelum masuk Allianz tuh saya ada di titik rasanya bertahun-tahun lamanya saya hidup tanpa dream gitu. Jadi bukan hanya tentang dream apa yang pengen dicapai, tapi jadi berani bermimpi itu jadi satu hal yang, satu step yang luar biasa besarnya gitu buat saya gitu. Jadi ketika saya hidup mungkin 10 tahun belakangan saya nggak punya mimpi. Jadi setelah masuk UGM tuh kayak mimpi saya terakhir gitu. Masuk kimia UGM, mimpi saya habis. Jadi itu mimpi yang ingin masuk sekali. UGM itu mimpi yang besar. Begitu masuk, lulus, sudah nggak punya lagi mimpi. Nggak ada. Saya lewat UGM itu, dulu waktu saya masih SMA ya, saya lewat UGM tuh nangis saya tuh. Lihat, wah ini bangunan gede banget, sepanjang jalan Kaliurang, tersebar kemana-mana gitu kan. Wah, nomor 1 se-Indonesia lah apa segala macam itu. Mimpinya sebegitu besarnya. Sampai akhirnya masuk ke situ, saya kehilangan semua mimpi itu. Sampai akhirnya ketemu Allianz, lalu merasakan vibes yang sama gitu. Merasakan getaran yang sama, merasakan bangun tidur, yuk kejar mimpi gitu. Apa sih yang pengen dibuktikan? Rasanya di sini saya tuh kayak bisa bergerak jauh melebihi limit yang saya bayangkan gitu. Malah jauh ya? Jauh dari apa semakin limitnya. Dream saya ini semakin deket nih. Enggak, jadi dreamnya tuh terasa dekat, tapi saya kayak punya energi yang saya ngerasanya nih energi ini nih jauh dari limit saya gitu. Dan saya nggak pernah bayangin, bisa sebesar ini ya gitu. Kayak disuntik energi saya semakin kuat gitu ya. Iya, seperti itu.
penyebabnya apa muncul energi-energi tambahan itu kenapa? Apakah memang ada bentuk alat bantu yang bisa membuat itu, ataukah memang lingkungan, ataukah memang itu ketika ketemu nasabah itu bergairah untuk memberikan ini yang terbaik atau gimana lah? Gini, jadi memang uniknya di bisnis ini adalah ketika kita masuk nih, kita itu tidak bisa bergerak jika kita sendiri di dalam diri kita ini banyak sekali rintangannya gitu. Di dalam diri kita ini kita kayak punya banyak masalah gitu. Nah, bersyukurnya adalah di sini saya punya mentor-mentor yang luar biasa support. Yang supportnya itu tidak hanya support kayak ayo semangat, ayo Ya, semangat. cuma motivasi gitu Ya, aja. motivasi gitu ya. Nonton YouTube yang motivasi banyak. Iya, ya. Tapi mentor saya ini benar-benar supportnya yang ketika saya ngerasa, Bapak, Ibu, saya lagi, aduh capek banget deh ditolak gitu. Saya lagi males aja ditolak gitu. Mereka tuh yang, ya udah saya aja yang ditolak, mana gitu. Terus nggak hanya itu, beberapa penolakan yang misalnya itu rasanya sedikit pedih gitu ya. Di sini ada tools namanya Daily Booster yang di situ saya bisa ngelepasin semuanya. Saya balik lagi ke nol, besoknya saya bergairah kembali dan itu kayak bounce back gitu. Jadi kayak ditarik mundur, beng gitu. Kayak gitu. Terus belum lagi semua sistemnya, teman-temannya, komunitasnya, keluarganya, yang itu memang saling mendukung, suportif banget gitu. Mungkin kalau kita kerja nih, kadang kalau kita performanya bagus gitu ya, mungkin ada aja iseng gitu, saling menjatuhkan gitu ya. Di sini kalau ada yang performanya bagus tuh kayak malah tarik-tarikan energi gitu Pak, jadinya. Jadi, Membuat yang lain tambah semangat ya. Iya betul. Nggak Saya kayak, pun "Oh, melihatnya sudah, gitu. Udah cukup Ya, gitu ya. Anehnya ini sesuatu yang aneh sebenarnya kayak ketika ada yang misalnya performanya bagus, itu nggak ada rasa-rasa kayak misalnya wah iri atau terus minder jadi kecil gitu. Gitu. Tapi dapat kayak wah dia bisa, aku juga mau bisa gitu. Gitu ya. Iya, gitu. Keren. Terus produk-produk yang membuat ini jadi semakin mudah, ataukah memang masyarakat Indonesia memang sudah paham asuransi, jadi kita mau kasih produk apapun mereka mau gitu? Ataukah memang secara spesifik Allianz punya produk yang di tempat lain tidak ada gitu loh? Kan bisa jadi nih kalau saya punya satu merek tertentu yang punya cuma saya, ya seluruh Indonesia mau ndak mau kan ambil ke saya gitu. Ada secara spesifik seperti itu ndak ya? Ya, jadi gini, Allianz itu asuransinya itu memang kayak dia didesain untuk bisa reachable by everyone gitu. Karena dia itu, saya juga baru tahu dulu karena saya juga mungkin memang tidak tersentuh oleh agen asuransi, jadi saya juga kurang melek sama asuransi karena datanya memang orang Indonesia itu dari 10 orang baru satu orang ya Pak yang punya asuransi 1 gitu. sampai 2 kalau saya lihat di Google ya. Iya, makanya. 20%. Ya, pun yang 8 orang ini antara mereka memang belum teredukasi atau sudah teredukasi tapi belum memutuskan gitu kan. Kalau saya sendiri dulu kan maksudnya belum memutuskan gitu. Maksudnya belum pernah ada yang mengedukasi saya soal asuransi gitu. Dan ketika saya tahu produk-produk dari Allianz gitu, ternyata seterjangkau ini ya gitu. Ini tuh mungkin banget loh untuk dibeli oleh siapapun gitu. Ini tuh mungkin banget loh untuk dimiliki oleh siapapun gitu. Bahkan rasanya saya pengen sampaikan ke anak-anak muda di luar sana, wahai anak muda, kalian masih muda, itu ayo cepat beli asuransi gitu. Kenapa? Karena kalian masih sehat sekarang, preminya masih sangat terjangkau, perlindungannya akan sangat besar gitu. Beda kalau misalnya sudah tua gitu, bakalan banyak sekali ini ya pertimbangan. Gitu Nasabah saya itu yang termuda adalah masih 22 tahun. Dia itu belum menikah, dia masih single dan dia memutuskan untuk beli asuransi gitu. Pekerjaannya pun kayak agensi pengiriman gitu. Tapi dia bisa loh menyisihkan uangnya untuk asuransi gitu. Jadi yang dulu saya mikir bahwa produk asuransi itu yang beli kan orang-orang kaya aja gitu. Tapi dengan Allianz ternyata enggak. Kita punya produk yang sesuai dengan ya udah budget yang kita punya berapa gitu. Yang penting kita punya proteksi gitu. Asik banget ya. Iya. Saya itu kan pernah punya pengalaman. Ada salah satu saudara yang dia nolak banget tuh asuransi. Nolak banget gitu.
kira-kira Mbak Bilkis jurus apa atau ilmu apa itu untuk bisa membuat yang nolak itu jadi mau gitu? Pendekatan awalnya kayak apa? Kenapa sih nolaknya itu sebenarnya? Gitu ya, tanya itu Iya, dulu ya berarti iya. ya. Oke. Sepertinya kita akan buat lagi podcast yang kesekian ya untuk menjawab apa sih kira-kira yang membuat orang menolak asuransi gitu ya. Dan kita akan jawab dengan beberapa fakta dan beberapa data bahwa orang yang menolak asuransi itu pada dasarnya itu tidak menolak. Bisa jadi itu hanya menunda atau mengulur-ngulur waktu, dan kita akan diberikan bekal di podcast selanjutnya tentunya ya. Sehingga saat ini kita kan juga dibatasi waktu nih. Bener kan? Mbak Bilkis kan habis ini juga sepertinya sudah ditunggu banyak orang nih. Iya, untuk memberikan edukasi kan gitu ya. Apa yang bisa Mbak Bilkis berikan kepada mereka yang sampai saat ini masih merasa asuransi itu tidak perlu? Kira-kira apa yang mau disampaikan ke mereka? Satu hal sebenarnya. Di hari ini, di mana kalian ngerasa kalau asuransi itu nggak perlu, itu adalah hari di mana kalian masih diberikan kesehatan, kalian masih diberikan keberlimpahan rezeki gitu. Jadi di hari ini, ketika kalian menolak asuransi, itu artinya adalah kalian sedang berada di titik di mana kalian masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, kalian masih berkelimpahan rezeki, sehingga kalian berpikir bahwa segala resiko yang terjadi itu bisa kalian hadapi sendirian. Kalian cukup kuat, kalian tangguh, kalian punya banyak uang gitu untuk menghadapi resiko yang kalian akan mungkin terjadi ke kalian gitu. Tapi perlu kalian tahu bahwa ketika ada resiko yang itu bisa dipindahkan ke perusahaan asuransi, biar aja lah perusahaan asuransi yang menanggung gitu. Karena sesungguhnya nggak enak teman-teman, nggak enak menanggung resiko itu cuma belum terjadi aja ke kalian. But ayo deh imagine, ayo bayangkan ketika resiko itu terjadi, itu tuh nggak enak gitu. Sekian ratus ribu kalian hari ini, uang yang kalian sisihkan hari ini, yang masih mampu kalian sisihkan, itu bisa menyelamatkan hidup kalian di masa depan ketika resiko itu terjadi. Itu bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian sendiri melalui asuransi gitu. Jadi coba direnungkan kembali gitu, bahwa rasanya nggak worth it loh apa yang kalian kumpulkan itu hilang sekian jam gitu, hanya karena kalian menghadapi suatu resiko yang perusahaan asuransi itu dengan senang hati menanggung dan menerima resiko yang kalian hadapi gitu. Saya jadi merinding, aduh merinding. Artinya itu saya seakan-akan kembali ke masa dulu saya menolak asuransi juga gitu. Oh gitu, Bapak menolak ya Pak? Ya dulunya iya, bahkan apa asuransi kan gitu. Aduh nggak enak banget namanya juga enak. Ya tapi itulah kondisi yang terjadi di masyarakat, itu paling banyak itu terjadi seperti ini. Nah edukasi yang kita terima itu aja sudah cukup untuk membuat mengerti bahwa asuransi itu penting. Oke, kita tunggu podcast berikutnya. Sekian dari kami. Saya Kurniawan Barus. Saya Bilkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.